Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga horor. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita tentang sopir ambulan yang saya ambil dari kumparan dari akunnya Bri Story. Terkadang alam bawah sadar merasakan hal yang semestinya nggak kita rasa. Semua hampa, sisi lain selalu membuat nurani terpana. Walau mata jelas terbuka sampai akhirnya takut menghentikan laju nyali. Sekali lagi aku melirik kaca spion. Bapak itu masih ada, duduk diam paling belakang sambil menatap keluar. Senyum terus mengembang di wajahnya yang terlihat bersih, terpancar rona bahagia. Di sebelah bapak itu ada seorang ibu dan anak lelakinya. Si ibu terus-terusan menangis, sementara anaknya terus menenangkan ibunya. Drama hidup yang sudah sering aku saksikan ini belum juga membuat jadi terbiasa melihat dan mendengar orang yang sedang dalam kesedihan karena salah satu anggota keluarga terbaring kritis. Tetap membuat hati dan perasaanku bergetar juga. Aku jadi ikut sedih, selalu begitu. Sementara Doni, perawat yang ikut dalam penjemputan, terdengar masih terus memberi perawatan kepada pasien yang tengah terbaring. Jalanan di Jakarta tergolong sepi, tentu saja karena masih jam 2 pagi. Sebentar lagi sampai. Rumah sakit hanya tinggal beberapa ratus meter jaraknya. Ingin cepat-cepat sampai saja rasanya. Suara sirine terus memekakkan telinga mengiringi ambulan yang sedang aku kemudikan melaju dengan kecepatan tinggi. Perempuan muda, usia 20 tahun. Parasnya cantik, rambut panjang tergerai sampai bahu. Dia duduk di depan, di sebelahku. Sejak dari rumah tadi tempat aku menjemput. Dia sepertinya adalah adik dari laki-laki yang duduk di belakang. Sama seperti ibunya, air mata perempuan ini terus mengalir sepanjang perjalanan, walau sama sekali aku nggak mendengar suaranya. Akhirnya gerbang rumah sakit sudah kelihatan. Aku mengurangi kecepatan. Ambulan aku bawa masuk gerbang. Ketika kami sudah benar-benar sampai, gedung UGD menjadi tujuan. Aku menghentikan kendaraan di depan pintu UGD. Lalu dengan sigap, beberapa perawat membukakan pintu belakang untuk mengeluarkan pasien. Aku terus memperhatikan semuanya. Tapi ada yang aneh. Kenapa aku nggak melihat bapak yang duduk paling belakang tadi? Bapak yang selalu memperhatikan keluar. Bapak yang ketika aku lihat selalu sedang tersenyum. Bapak itu nggak kelihatan. Kemana dia? Sama, perempuan yang duduk di kursi depan juga nggak kelihatan lagi. Padahal aku nggak melihatnya turun kendaraan. Mungkin sudah turun, tapi aku nggak lihat. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, nggak berpikir lebih jauh lagi setelah pasien dan keluarganya sudah turun kendaraan. Ketika sudah selesai semua, aku lalu membawa mobil ambulans ini ke tempat parkirnya di sebelah UGD. Di saat-saat seperti inilah waktu untukku beristirahat setelah cukup lelah berkendara dengan kecepatan tinggi. Tugasku sudah selesai. Hanya bisa berharap kalau pasien yang tadi aku antar bisa diselamatkan dan sembuh. Aku menunggu di satu ruangan yang biasanya dijadikan tempat untuk beristirahat para pekerja rumah sakit, entah itu perawat, dokter, atau yang lainnya. Mereka juga sama seperti aku, butuh sekedar menghela napas ketika baru saja selesai bertugas. Dan benar, sekitar 1 jam kemudian, Doni yang menjemput pasien denganku tadi masuk ke ruangan perawat. Nggak tertolong mas, pasien yang tadi meninggal. Doni bilang begitu ketika baru masuk. Innalillahi, sedih aku mendengarnya. Tadi saya ngobrol sama anak laki-lakinya. Sepeninggal almarhum ayahnya, sekarang hanya tinggal dia dan ibunya aja. Lanjut Doni. Tinggal berdua? Kan masih ada bapak dan adiknya yang ikut kita tadi, Don. Ucapku sedikit protes.
Mas Santo ini gimana sih? Yang meninggal itu kan bapaknya, sedangkan adiknya sudah meninggal juga 2 tahun yang lalu. Sakit katanya. Kan tadi ada bapak-bapak di belakang bareng kamu, Don. Barang pemuda laki-laki, ibunya, dan adik perempuannya yang duduk di depan. Mas, tadi itu saya di belakang cuma bareng anak laki-laki pasien dan ibunya aja, nggak ada bapak-bapak. Doni mulai agak tinggi nada bicaranya. Terus, bapak yang duduk di paling belakang itu siapa? Berkumis, agak gemuk, rambut sedikit ikal. Alah, Mas Santo ini halu. Yang digambarin itu kok mirip dengan pasien yang meninggal tadi. Beneran, Mas. Saya tadi cuma bertiga di belakang mendampingi pasien. Terus, yang duduk di depan sebelah saya tadi siapa? Perempuan muda, cantik, tanyaku. Sepanjang jalan tadi nggak ada orang duduk di depan. Mas Santo duduk sendiri. Kami semua di belakang, nggak ada yang duduk di depan selain Mas Santo. Begitu Doni bilang, dan dia sama sekali nggak bercanda. Aku Anto, bekerja sebagai sopir ambulan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Profesi ini sudah aku geluti sejak tahun 2009 lalu. Sudah cukup lama. Awalnya memang bukan jadi pekerja yang aku cita-citakan. Sama seperti kebanyakan orang, aku juga ingin bekerja kantoran. Tapi nasib menggariskan demikian. Aku harus mengabdikan hidupku sebagai supir ambulan. Rumah sakit tempatku bekerja juga bukan rumah sakit kecil, termasuk cukup besar malahan. Bangunannya menjulang tinggi di jalan besar yang terletak di Jakarta Selatan. Yayasan yang menaungi juga sangat menghargai pekerjanya, termasuk supir sepertiku. Makanya sudah 10 tahun lebih aku bertahan, karena memang betah. Di dalam perjalanan banyak mengalami pengalaman yang aku rasakan. Baik getirnya sudah aku alami, termasuk cukup banyak pengalaman menjurus seram. Beberapa di antaranya sangat jauh di luar logika, nggak masuk akal, tapi kejadian. Satu pengalaman janggal menjurus seram sudah aku ceritakan di awal tadi. Ketika ambulans yang aku kemudikan membawa penumpang gelap dalam tanda kutip, 2 penumpang ternyata sudah meninggal. Seperti aku bilang tadi, banyak peristiwa yang sama sekali nggak bisa diterima akal. Susah untuk dipercaya. Aku sendiri yang mengalaminya pun masih nggak habis pikir, kok bisa semuanya terjadi. Salah satu contohnya lagi, kejadian yang aku alami ketika baru beberapa minggu bekerja. Satu peristiwa yang aku sangat ingat detailnya sampai sekarang. Waktu pertama kali masuk dulu, sebenarnya sudah ada satu sopir ambulans. Tapi karena ambulans yang dimiliki rumah sakit lebih dari 1, maka sopir yang dibutuhkan juga harus lebih dari 1. Akhirnya, garis hidup menuntunku untuk masuk dan bekerja di rumah sakit ini. Ada satu ambulans yang berbeda. Kalau ambulans lain adalah kendaraan baru dan modern. Yang ini ukurannya lebih kecil dan usianya sudah cukup uzur. Bisa dibilang merupakan ambulans tua yang sebentar lagi akan dipensiunkan. Namun masih bisa dipakai, masih layak pakai. Ya, bisa ditebak. Akhirnya akulah yang ditugaskan untuk mengemudikan ambulans tua ini. Kisah yang akan aku ceritakan ini adalah kejadian seram yang aku alami ketika mengendarainya. Ambulans yang pasti sudah banyak cerita di belakang. Saksi bisu, banyak kisah sedih dan seram. Pertengahan 2009. Beberapa minggu aku baru bekerja. Semuanya berawal ketika aku ditugaskan untuk mengantar pasien menuju rumahnya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Entah apa alasannya waktu itu, nggak banyak tanya, aku langsung menjalankan tugas yang diberikan. Masih lekat dalam ingatan, waktu itu hari Kamis. Aku harus menuju Purwakarta pada sore menjelang malam, berbarengan dengan padat kendaraan karena jam pulang kantor. Benar saja, selepas maghrib aku terjebak dalam kemacetan tol Jakarta Cikampek. Volume Jakarta sangat tinggi, gak mampu ditembus walaupun terang-terangan. Yang aku kemudikan ini adalah ambulan. Kami tetap saja tersendat karena kendaraan lain seperti enggan untuk memberikan jalan. Untung saja pasien yang aku antar pulang ini kondisinya gak kritis, jadi agak berkurang bebanku berkendara.
Singkat cerita, setelah menerobos padatnya jalanan Jakarta Cikampek sekitar jam 9 malam, kami sudah keluar tol dan mulai memasuki jalan biasa. Tadinya aku pikir setelah keluar tol nggak akan lama lagi akan sampai tujuan. Tapi salah. Ternyata kami masih harus menempuh jalan sekitar 1 jam lagi perjalanan ke arah Subang. Cukup jauh. Tapi akhirnya perjalanan sampai di ujung juga. Sekitar jam setengah 11 kami sampai di rumah pasien. Aku yang ditemani oleh 1 orang perawat, Irwan, membantu pasien untuk turun dari ambulans bersama keluarganya. Lega rasanya ketika tugas sudah selesai ditunaikan. Setelah kami diajak untuk makan dan minum terlebih dahulu, jam 11 aku dan Irwan kembali pulang menuju Jakarta. Mas Anto, saya nanti turun di Terminal Purwakarta ya. Sudah dekat ke Bandung, Mas. Saya besok off 2 hari, jadinya mau mudik aja sekalian. Irwan bilang begitu ketika kami baru saja meninggalkan rumah pasien. Dia memang orang Bandung, orang tuanya tinggal di Kota Kembang. Makanya memutuskan untuk kembali pulang karena sudah sampai di Purwakarta yang lebih dekat ke Bandung. Oh, gitu. Ya udah, Mas, sekalian mudik ya. Tanggung udah di sini kan? Aku jawab begitu. Begitulah, setelah Irwan turun, nanti selebihnya aku akan berkendara sendirian ke Jakarta. Benar adanya. Setelah sampai di lampu merah perempatan Purwakarta, Subang, Bandung, Irawan turun, kami berpamitan. Setelahnya, aku terus melaju, masuk tol menuju Jakarta. Jalan tol jam 12 tengah malam. Sudah sangat lengang walau masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Ambulans aku pacu dengan kecepatan sedang. Melihat situasi jalan yang agak terlalu ramai dan nggak ada yang perlu aku kejar, jadinya kecepatan tinggi nggak terlalu diperlukan. Ditambah sadar kalau yang aku kendarai ini adalah kendaraan yang umurnya sudah nggak muda lagi. Daripada nantinya terjadi kerusakan, lebih baik aku menjalankannya dengan kecepatan normal, aman. Benar, awalnya aman, tapi ketika memasuki sepertiga perjalanan, sesuatu mulai terjadi. Sesekali aku merasakan kalau mobil ini seperti kehilangan tenaga. Pedal yang aku injak tadi tidak memberikan efek untuk melaju, tapi sebentar kemudian mesin kembali normal. Hal ini berlangsung beberapa kali. Aku jadi mulai was-was. Kenapa sih ini mobil? Bergumam aku sendirian. Kemudian mulai berdoa, semoga mobil dapat terus melaju sampai nanti di tujuan. Terus aku berdoa sepanjang jalan. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Di kilometer 40, akhirnya mesin berhenti total. Untunglah aku masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan sebelum mesin benar-benar mati. Lewat tengah malam itu, aku terjebak di tengah tol dengan mobil mogok. Untungnya aku masih termasuk orang yang mengerti tentang mesin kendaraan. Jadinya masih percaya diri untuk memeriksa kerusakan kenapa sampai mesin mati. Di pinggir jalan itu aku mencoba mencari tahu sumber kerusakannya. Tapi aneh. Entah sudah berapa kali aku memeriksa dan memperhatikan mesin mobil, tapi nggak ada aku melihat kerusakan. Semuanya normal. Sampai akhirnya aku menyerah. Di titik ini aku mencoba hubungi Pak Ruslan. Beliau adalah sopir seniorku dan juga yang sebelumnya mengendarai mobil ini. Halo, Pak Ruslan. Maaf Pak mengganggu, saya mau minta tolong. Aku bilang begitu ketika percakapan sudah dimulai. Oh, iya. Ada apa, Tok? Jawab Pak Ruslan di ujung telepon. Kemudian aku menceritakan semua yang sedang aku alami. Tapi di tengah percakapan, Pak Ruslan mengeluarkan pertanyaan yang menurutku agak aneh. Tok, ini sampean lagi di mana? Tanya Pak Ruslan dengan logat Jawa kentalnya. Saya lagi di pinggir jalan tol, Pak. Emang kenapa? Aku menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kok saya dengar ada orang yang sedang berdoa ya? Banyak orang. Atau kamu sedang dekat tempat ibadah? Kok ada, Pak? Ini saya benar-benar sedang di pinggir jalan tol. Gak ada orang berdoa.
Seperti itu percapaanku. Oh gitu. Maaf, saya nggak bisa bantu apa-apa. Lebih baik kamu tunggu mobil derek aja kalau memang mobil mogok total. Begitu katanya. Ada orang berdoa, kok aneh. Tapi ya sudahlah, aku mengabaikan omongan Pak Ruslan itu. Beliau juga nggak bisa membantu, nggak ada jalan lain. Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol. Tapi sebelum menelpon, iseng-iseng aku mencoba memutar kunci mobil sekali lagi, mencoba menghidupkan mesin. Sambil berdoa, aku melakukannya. Ternyata masih hidup, menyala dengan normal. Seperti nggak pernah ada kerusakan sebelumnya. Tanpa buang-buang waktu, aku langsung tancap gas. Leganya. Aku terus memacu mobil menuju rumah sakit. Aku pacu dengan kecepatan cukup tinggi supaya cepat sampai. Tapi ketika persis sebelum aku memasuki tol Jor, lingkar luar Jakarta, ponselku berdering. Ternyata istriku yang menelpon. Halo, Papa di mana? Kok belum pulang juga? Begitu istriku bilang. Masih di jalan, Ma, tapi sebentar lagi nyampe kok. Ini udah di jalan tol. Papa sama siapa di mobil? Kok ada suara orang berdoa? Ada pasien kah? Aku kaget mendengarnya karena istriku menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi. Orang berdoa? Nggak ada, Mah. Ini Papa sendirian. Ya udah dulu ya, nanti Papa sambung lagi kalau udah sampai di rumah sakit. Orang berdoa? Kok istriku dan Pak Ruslan bilang kalau mereka mendengar ada orang berdoa di dekatku? Padahal aku benar-benar sedang sendirian. Ya sudahlah, mungkin ada gangguan pada ponselku. Gak berpikir macam-macam, aku langsung meluncur menembus lengangnya jalan tol. Hal aneh berikutnya terjadi ketika aku sedang melintas di depan terminal Kampung Rambutan. Kira-kira setengah jam menuju rumah sakit. Tiba-tiba sayup aku mendengar ada orang yang sedang berdoa. Bukan satu, tapi beberapa orang. Awalnya aku pikir suaranya dari luar, tapi ternyata aku salah. Suara orang berdoa itu asalnya dari dalam kendaraan di bagian belakang mobil. Sontak bulu kuduku berdiri, aku merinding. Suara doa itu semakin lama semakin terdengar jelas. Tadinya aku gak berani untuk melirik kaca spion. Aku takut kalau ada pemandangan seram terlihat di belakang. Sementara itu suara orang-orang yang berdoa itu semakin jelas terdengar. Entah apa yang ada dalam pikiranku, akhirnya aku penasaran juga dan memaksaku untuk melihat kaca spion. Saat itulah aku melihat semuanya. Di belakang aku melihat ada beberapa orang sedang duduk di kursi yang memanjang kanan kiri. Mereka semua berpakaian gelap. Masing-masing memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci. Mereka seperti sedang berdoa sambil membaca kitab suci di tangannya. Sementara di antara mereka, di tengah ada terbaring jenazah berbalung kain putih menyerupai pocong. Walau hanya beberapa belas detik melihatnya, tapi tubuhku langsung lemas. Shock, jantung berdegup kencang. Aku ketakutan. Sepanjang sisa perjalanan, kaca spion aku arahkan ke atas supaya nggak bisa melihat lagi ke belakang. Tapi tetap saja, suara-suara bait doa itu masih terus terdengar sampai aku tiba di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung parkir, lalu turun dari kendaraan dan berlari menjauh. Setelah cukup jauh, aku langsung terduduk lemas di depan pintu masuk UGD. Selesai? Belum. Dari kejauhan, aku tetap bisa melihat ambulan terparkir dalam gelap.
Setelah aku perhatikan benar-benar, ternyata ada pemandangan aneh. Aku melihat ada bayangan hitam turun satu persatu dari pintu belakang ambulans. Kemudian mereka menghilang masuk ke salah satu gedung besar rumah sakit. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika Anda menilai channel ini bermanfaat bagi Anda. Tekan tombol loncengnya agar setiap kali ada video baru Anda akan mendapat kabarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.